Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga tentang Injil. Tadi yang pertama, apakah itu Injil? Injil adalah berita baik. Apakah itu Injil? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang berdosa. Sekarang apakah itu Injil? Oh, Injil adalah kasih karunia Allah. Injil adalah pemberian Allah. Dan ayat yang sangat famous, yang sangat terkenal, yang menjadi ayat emas untuk kita semua berkata di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya, namanya Yesus. Ia telah mengaruniakan anaknya ini yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah dikatakan di sini mengaruniakan anaknya. Allah dikatakan di sini memberikan anaknya dengan satu azas, karena begitu besarnya cinta Allah kepada manusia. Karena di dalam diri manusia ada gambaran Allah yang indah itu, yang jatuh ke dalam dosa, dan Dia datang untuk menyelamatkan itu. Dia beri nyawanya, Dia karuniakan hidupnya. Jadi Injil adalah karunia Allah. Injil adalah pemberian Allah. Injil tidak ada hubungannya dengan kita sama sekali. Injil itu adalah hak patennya Allah. Injil adalah kuasanya Allah. Injil adalah Dia yang datang ke dunia ini untuk menyelesaikan semua problema hidup kita. Terlebih momok ketakutan kita, yaitu kematian di api neraka. Jadi Injil adalah kasih karunia. Injil adalah anugerah. Injil adalah pemberian, diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Maka itu buku Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-10 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, jadi Injil ini adalah pemberian untuk kita, dikasih untuk kita, diberikan untuk kita secara cuma-cuma. Tidak ada bagian kita di sini. Jadi keselamatan setiap orang yang berdosa itu adalah karunia-Nya Allah. Kalaupun kita dapat kehidupan yang kekal di surga karena kita percaya kepada pengorbanannya di kayu salib, karena Dia yang sudah bayar hutang dosa kita ini, Dia yang sudah bayar denda pelanggaran akan dosa yang kita lakukan, sekalipun kita beroleh surga, itu semua adalah karunia Allah. Itu semua adalah pemberian Allah. Tidak ada sedikit pun usaha kita. Jadi nggak berlaku ya istilah yang mengatakan, oh kau harus menjadi orang yang baik supaya kau masuk ke surga. Oh kau harus tahu banyak firman Tuhan supaya kau masuk ke surga. Atau kau harus memberi banyak ke gereja supaya kau masuk ke surga. Ini adalah kalimat-kalimat yang merampok apa yang menjadi haknya Tuhan Yesus. Yesuslah yang datang ke dunia menyelesaikan semua kejahatan kita, upah dosa kita ini, sehingga kita diselamatkan, sehingga kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan usaha kita, sedikit pun tidak ada andil kita di situ. Semua adalah korban daripada Yesus Kristus sendiri. Nah, ini adalah arti daripada Injil adalah kasih karunia. Semua totalitas adalah perbuatan Yesus. Tidak ada perbuatan kita di dalamnya. Jadi keselamatan bukan tentang kita. Keselamatan adalah tentang Yesus. Keselamatan adalah tentang korban Yesus di kayu salib. Keselamatan adalah tentang Yesus yang mati di kayu salib, berkorban nyawa karena dosa-dosa kita, sehingga kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Nah, ini adalah definisi Injil adalah kasih karunia. Nah, kita akan lanjutkan dengan Injil adalah kepastian hidup yang kekal.